Halo semuanya, di video kali ini aku dan temanku akan sedikit menjelaskan materi matematika peminatan di kelas 12 yaitu distribusi normal. Kenalin, aku Pramudita Dwi Azahra dari kelas 12 MIPA 6. Saya Siti Nur Aini dari kelas 12 MIPA 6. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal merupakan salah satu pembahasan dalam statistika yang berkaitan dengan distribusi peluang atau distribusi probabilitas. Distribusi normal ini termasuk salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Variabel kontinu merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Contoh dari data untuk variabel ini adalah nilai tes, ranking, tinggi badan, berat badan, panjang, dan jarak. Jika dikelompokkan, data untuk variabel kontinu dapat digolong-golongkan sebagai data ordinal, data interval, dan data rasio. Seperti halnya teori distribusi lain, dalam statistika probabilitas, bentuk kurva serta nilai peluang distribusi normal ditentukan oleh sejumlah parameter. Untuk distribusi ini, terdapat dua jenis parameter yang dijadikan acuan, yakni mean atau nilai rata-rata yang dinotasikan dengan mu, serta standar deviasi atau simpangan baku atau bisa disebut juga varian yang dinotasikan dengan tau kuadrat, di mana min tahingga kurang dari mu kurang dari tahingga dan tau kuadrat lebih besar dari 0. Karakteristik distribusi normal. 1. Teori distribusi ini memiliki nilai mean, median, dan modus yang sama. Kedua, kurva distribusi selalu bersifat simetris dengan bentuk kurva menyerupai bentuk lonceng atau bell curve. Ketiga, mean atau nilai rata-rata dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Keempat, jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1, yakni setengah di sisi kiri dan setengah di sisi kanan. Kelima, dalam kurva distribusi dapat disimpulkan jika setengah data populasi akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sedangkan sebagian lagi memiliki nilai yang lebih besar. Keenam, masing-masing ekor kurva di kedua sisi memanjang tak berbatas. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng, seperti pada gambar berikut ini. Berdasarkan kurva distribusi normal di atas, distribusi normal memiliki rata-rata min sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Adapun sifat-sifat kurva normal yaitu 1. Kurva selalu berada di atas sumbu X. Kedua, bentuknya simetris, di mana rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Ketiga, memiliki asimtot datar di sumbu X. Keempat, luas daerah di bawah kurva adalah 1. Nah, teman-teman, distribusi normal juga biasa disebut sebagai distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Istilah tersebut mengacu pada Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan asal Jerman yang mengembangkan teori distribusi berisi fungsi eksponensial dua parameter pada 1794 sampai 1809. Meski demikian, teori awal yang menjadi cikal bakal fungsi distribusi tersebut sebenarnya mulai dikembangkan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733. Nah, adapun fungsi densitas pada distribusi normal yang bisa kalian lihat di bawah ini. Dengan V merupakan konstanta, E merupakan bilangan eksponensial, mu merupakan rata-rata min dari data, tau merupakan simpangan baku dari data berdistribusi normal. Juga terdapat rumus untuk menentukan nilai Z atau Z-score, dengan X merupakan nilai yang diamati, mu merupakan rata-rata populasi, tau adalah standar deviasi populasi, dan Z merupakan Z-score atau nilai baku.
Berikut merupakan tabel nilai Z pada data yang berdistribusi normal. Pada tabel tersebut terdapat acuan pada baris dan kolomnya. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menentukan nilai Z. Contoh soal nomor 1, luas daerah di bawah kurva normal baku yang diberi arsir adalah pada kurva tersebut peluang Z min 1,22 sampai dengan 0. Pembahasannya, untuk menentukan luas daerah tersebut, kita bagi arsiran menjadi dua daerah, yaitu daerah 1 pada interval min 1,22 kurang dari Z kurang dari 0, dan daerah 2 pada interval Z lebih dari 0. Kita tentukan terlebih dahulu luas daerah 1. Di sini kita akan menggunakan tabel nilai Z untuk menentukannya. Nilai Z pada kurva di atas, yaitu Z sama dengan A, BC, Z sama dengan 1,22. Di mana pada tabel nilai Z, baris Z disebut dengan digit A, B, dan kolom Z disebut dengan digit C. Maka digit A, B sama dengan 1,2 dan kolom digit C sama dengan 2. Keduanya bertemu pada nilai 0,3888. Dengan begitu, kita peroleh bahwa luasnya adalah peluang min 1,22 kurang dari Z kurang dari 0 sama dengan 0,3888. Selanjutnya kita tentukan luas daerah kedua. Karena daerahnya merupakan setengah bagian di bawah kurva distribusi normal, maka peluang Z lebih dari 0 sama dengan 0,5. Lalu kita tentukan luas daerah yang diberi arsir adalah jumlah luas keduanya, yakni peluang Z lebih dari min 1,22 sama dengan peluang min 1,22 kurang dari Z kurang dari 0 ditambah peluang Z lebih dari 0 sama dengan 0,3888 ditambah 0,5 sama dengan 0,8888. Jadi, luas daerah di bawah kurva normal baku tersebut adalah 0,8888, yaitu jawaban opsi A. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria bisa didekati oleh distribusi normal dengan mu 180 dan tau 30. Tingkat kolesterol di atas 200 memerlukan perhatian. Probabilitas bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar daripada 200 adalah. Nah, bisa kita lihat di pembahasan berikut ini, diketahui mu 180, tau 30, dan X 200. Dengan demikian, kita gunakan rumus Z-score untuk mencari nilai Z, yaitu X min mu per tau. 200 dikurangi 180 dibagi 30. Hasilnya 20/30 disederhanakan menjadi 2/3, didesimalkan menjadi 0,67. Probabilitas bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar daripada 200 dinotasikan oleh probabilitas X lebih besar dari 200 sama dengan probabilitas Z lebih besar dari 0,67 yang bisa kita lihat pada kurva normal berikut ini. Cek tabel nilai Z untuk skor 0,67 seperti berikut dan akan diperoleh probabilitas 0 kurang dari Z kurang dari 0,67 sama dengan 0,2486. Bisa kita lihat di tabel Z berikut ini. Untuk mencari luas daerah yang diarsir, kita tuliskan seperti yang di bawah ini. Jadi, probabilitas kejadian tersebut yang terjadi adalah 0,2514. Jadi jawabannya E. Itu dia teman-teman. Gimana? Apa kalian udah paham dengan penjelasan kita tadi? Itu saja yang bisa kita sampaikan kepada kalian semua di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka dengan video kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.